Tapi ingat, PMI memberikan kepada negara setiap tahun sumbangan devisanya 227 triliun. Gitu ya. Jadi negara ini pelit amat sih kalau sama PMI. Dan termasuk ya, sayalah yang melemparkan wacana mengacu kepada Undang-Undang 18 2017 bahwa sesungguhnya PMI itu tidak bisa dibebani biaya penempatan. Apa aja biaya penempatan itu? Biaya penempatan itu adalah biaya yang harus dikeluarkan sebelum dia berangkat ke luar negeri. Harusnya PMI jangan keluar biaya untuk biaya pelatihan. Harusnya PMI nggak boleh keluar biaya untuk ngurus paspor. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk bayar visa. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk bayar medical check up. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk tiket pesawat. Itu ditanggung negara. 3 langkah yang saya sarankan terkait barang kiriman jika ada kesulitan barang itu terlambat nyampe ke tujuan. 1, tanyakan kepada pihak perusahaan yang ya Mbak menitipkan barang atau jasa titipan ke perusahaan tersebut. Tanya, barang saya udah di mana tuh yang dikirim tanggal sekian, kasih lihat resinya. Kalau dia mengatakan barang itu dari Indonesia, udah di pelabuhan, nah segera kontak bea cukai. Kalau nggak punya nomor bea cukai, nggak ada orang bea cukai, kan ada tuh lewat media sosialnya atau websitenya ya, klik aja, masuk ke situ, tanyakan, atau minta tolong ke orang BP2MI ya untuk menanyakan ke pihak bea cukai Indonesia ya. Kalau nomor BP2MI kan ada 2 nomor hotline tuh, masuk aja ya. Kalau Mbak ketik di Google 2 nomor hotline BP2MI untuk pengaduan misalnya, kan akan keluar tuh. Ya udah, nomor itu aja yang digunakan ya. Ada Ocean ya, Berli, harus berapa tahun, sesuai kontrak dong ya, visanya ya, sesuai kontrak kerja ya. Visa E7 ditanya nih. Thank you ya Arti, thank you. Ada Irawati Sherman, sehat selalu, sama-sama sehat ya. Ada kreator apa ini, kat ya, Pak Pahan. Syarat daftar ujian ya, itu kan bisa dilihat di website juga ya, KTP ya, bisa dilihat lah di itu ya, lebih lengkapnya. Jangan-jangan karena udah kementerian sekarang ada penambahan misalnya persyaratan ya, saya nggak update lagi nih ya. Kreator ya, dilihat aja ya, masa saya harus menghafal satu persatu ya. Kalau pindah kerja dari Hungaria ke Poland bisa nggak? Ya kalau pindah, ya ini pindah negara kan ya, pindah negara antar negara. Ya kalau mandiri bisa mungkin ya. Kalau melalui perusahaan ya tergantung perusahaannya ya. Gitu. Yang pastinya harus resmi ya. Hijrah. Ya Turki legal juga ya, hati-hati aja. Turki itu ada penempatan resmi ya, ada ya. Tapi dilihat kan, dilihat juga. Kalau resmi kan otomatis harus ada perjanjian kerja yang ditandatangani antara calon perusahaan yang mempekerjakan Anda dengan Anda kan gitu ya. Kemudian visanya bisa kerja. Kalau nggak ada perjanjian kerja, visanya bukan bisa kerja, udah pasti ilegal ya. Gitu aja lah, sederhana cara mengukurnya. Alia butuh bantuannya Bapak. Apa itu Alia ya? Di itu aja, di DM ya. Oh. Tahun 2005 ada ujian Korea. Ya mudah-mudahan, saya berdoa ada ya. Saya yakin nggak akan ditutup lah penempatan Korea ya. Nah, yang belum kita berhasil itu adalah ya perumahan murah bersubsidi ya untuk PMI, itu belum berhasil, padahal presidennya udah setuju waktu itu ya. Kemudian dana abadi, saya ingin ada dana abadi yang dialokasikan oleh negara. Jadi ginilah dana abadi itu, PMI-nya boleh bekerja di luar negeri, tapi jangan dia dipusingkan karena mendengar informasi dari ya istrinya, misalnya anaknya ini nggak bisa kuliah, nggak bisa melanjutkan sekolah ke SMA karena biaya sekolah mahal. Dana abadi inilah yang harus menanggulangi
kebutuhan biaya sekolah bagi anak-anak PMI. Oke. Kedua, suaminya boleh bekerja, istrinya boleh bekerja luar negeri, tapi jangan dia diganggu karena anaknya nggak bisa dirawat di rumah sakit karena nggak mampu bayar biaya perawatan yang mahal di rumah sakit. Masalah ini ditanggung oleh Dana Abadi. Nah, ini belum berhasil juga. Padahal itu mimpi saya juga waktu masih jadi kepala badan. Termasuk, ya, sayalah yang melemparkan wacana mengacu kepada Undang-Undang 18 2017 bahwa sesungguhnya PMI itu tidak bisa dibebani biaya penempatan. Apa aja biaya penempatan itu? Biaya penempatan itu adalah biaya yang harus dikeluarkan sebelum dia berangkat ke luar negeri. Harusnya PMI jangan keluar biaya untuk biaya pelatihan. Harusnya PMI nggak boleh keluar biaya untuk ngurus paspor. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk bayar visa. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk bayar medical check up. Nggak boleh PMI keluar biaya untuk tiket pesawat. Itu ditanggung negara. Itu mimpi saya. Yang ini juga belum disetujui waktu itu sampai saya selesai ya, berhenti dari BP2MI. Tapi itu harus jadi perjuangan kita bersama, harus terus digaungkan. Sampai saya bilang, kok negara ini pelit. Saya punya hitung-hitungannya kan yang berangkat ke luar negeri ini per tahun terakhir ya saya memimpin 270.000. Coba teman-teman hitung, kalau 270.000 ini dikasih oleh negara uang 30 juta nih ya, misalnya namanya siapa tadi yang nanya, atau Julia lah. Ini Julia, kamu dapat 30 juta ya, Anton dapat 30 juta ya, Amir dapat 30 juta ya, kamu bayar ini 30 juta itu agar kamu bisa bayar tiket pesawat, kamu bisa bayar biaya pelatihan, kamu bisa bayar medical check up, kamu bisa bayar visa, kamu bisa bayar paspor. Itu ditanggung oleh negara. Nah, kalau negara menanggung semua ini, itu kecil loh negara mengeluarkan uang. 270.000 orang ditanggung masing-masing 30 juta tuh untuk biaya penempatan, biaya tadi. Itu hanya negara mengeluarkan 8,2 triliun per tahun. Sementara PMI memberikan kepada negara berapa? 227 triliun. Ayo para PMI pegang ya kertas, ambil pensil atau pulpen di tangan kalian. Yuk hitung. 270.000 PMI setiap tahun dikasih 30 juta per PMI dialokasikan untuk membayar biaya-biaya tadi. Negara hanya menyiapkan 8,2 triliun. Tapi ingat, PMI memberikan kepada negara setiap tahun sumbangan devisanya 227 triliun. Gitu ya. Jadi negara ini pelit amat sih kalau sama PMI. Nah, kita ingetin terus, dan ini harus jadi perjuangan bersama. Thank you yang udah ngirim apa nih. Ada yang ngirim mawar berduri, ada yang ngirim kopi pahit.